Kan cowok Korea tuh seksi-seksi gitu kan. Sering buka baju, jadinya kan ya saya keterusan, soalnya enak buat ditonton. Dan Pernah sih? pernah. Pernah. Sia-sia. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Itu puasa sia-sia kayak kita berpuasa, tapi kita masih melakukan seperti tidak sholat begitu. Itu anggapannya puasa kalian tidak sah atau pahalanya tidak dapat begitu. Puasa yang tidak Puasa yang nggak sepenuhnya dapat pahala sih. Puasa tapi nggak puasa, gitu nggak sih? puasa yang tidak 2,000 years later. mengamalkan syarat-syarat puasa. Yang ini sih. Dua. Gibah dan bicara kotor. Ini. Mengeluh sama gibah. Separuh kayaknya sih. Soalnya kan ini hal yang dilarang. Masuk. Mungkin dapat pahala cuma nggak sepenuhnya sih. Menurut saya sih penuh ya kalau kita lagi minta permohonan ampun kepada Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Sia-sia, karena guru saya pernah bilang dulu, guru ngaji saya itu, kalau kalian puasa dan tidak sholat itu seperti gelas yang berlubang yang dimasukkan air gitu mas. Jadinya bocor pahalanya. Kayaknya sih berkurang, tapi kan nggak batal karena nggak makan dan minum. Ya pasti dapat. Dapat nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Puasa yang kita lakukan atau yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, tentu ini bukan sekedar ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah, jasmaniyah, tetapi puasa ini adalah juga merupakan ibadah yang sifatnya ruhaniyah, ibadah-ibadah yang sifatnya juga batiniyah. Ada hal-hal yang terkait dengan puasa ini yang berhubungan dengan lahiriah, jasmaniyah, termasuk juga hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi bukan sekedar itu. Di dalam ajaran puasa ini ada ajaran-ajaran yang juga dimensinya dimensi ruhaniyah, batiniyah. Sehingga kita berkewajiban untuk bagaimana menjaga puasa kita ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, memenuhi ketentuan dengan baik, sehingga puasa kita ini akan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tentu kaitannya dengan masalah-masalah yang bersifat ruhaniyah atau batiniyah yang terkait dengan berpuasa ini. Bahwa puasa tidak sekedar kita tidak makan, tidak minum, atau mungkin tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana puasa ini juga mampu mendidik kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Puasa ini juga mendidik ruhani kita, mendidik batin kita, sehingga puasa kita ini bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mampu
juga memuasakan mata kita, kita mampu memuasakan telinga kita, mampu memuasakan lisan kita, mampu memuasakan anggota tubuh kita yang lain. Inilah yang seringkali diwanti-wanti dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang puasa itu tidak sekedar dia tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya itu tadi. Tetapi dia juga harus menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya dan lain sebagainya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan syariat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau menyatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, omongan-omongan kotor, omongan-omongan kasar dan lain sebagainya, maka seolah-olah itu tidak berarti bagi Allah ketika dia melakukan puasa. Puasanya tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Allah. Allah tidak peduli apakah dia puasa atau tidak. Seolah-olah Rasulullah menyatakan sia-sialah puasa atau pahala puasa orang-orang yang dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri di siang hari, tetapi juga tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga telinganya, tidak mampu menjaga lisannya, anggota-anggota tubuh yang lain dan lain sebagainya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu ada ulama yang kemudian mengklasifikasikan puasa itu menjadi 3 macam. Ada puasanya orang awam, dia mungkin hanya menggugurkan kewajibannya saja, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tapi ada juga puasanya orang yang di atasnya, orang yang khusus, dia bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri dan lain sebagainya, tetapi dia juga memuasakan anggota tubuhnya. Matanya dipuasakan, telinganya dipuasakan, mulutnya atau lisannya dipuasakan, anggota tubuh yang lain dipuasakan. Bahkan ada yang di atas itu puasanya orang yang khawasul khawas, khusus di atas khusus, yaitu juga memuasakan hatinya. Moga-moga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berpuasa ini dengan baik, menjalankan puasa dengan baik, dan kita belajar dan terus belajar untuk juga memuasakan mata kita, telinga kita, lisan kita dan anggota tubuh kita, dan pada akhirnya kita juga mampu memuasakan hati kita. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.